Hai guys, Halo. hari ini kita mau diskusi tentang produktivitas kerja yang udah dikasih bahannya sama Bu Wina. Kalian udah nonton kan? Udah dong. Nah, berarti kalau kalian udah nonton, berarti kita udah bisa diskusi. Nah, kan di situ pertamanya tuh Bu Wina ada kasih tahu kalau tujuan dari coaching itu untuk meningkatkan produktivitas kerja pada karyawan di dalam suatu organisasi, ya kan? Berarti kesimpulan dari apa sih produktivitas kerja tuh gimana menurut kalian? Produktivitas kerja tuh suatu sikap mental yang selalu mempunyai pandangan bahwa mutu kehidupan hari ini harus lebih baik daripada esok. Ya enggak sih gitu? Sama sih kayak ibaratnya tuh pola pikir kita, di mana kita harus berpikir kalau hari ini tuh harus lebih baik daripada hari kemarin, hari esok harus lebih baik juga dari hari ini. Lebih jauh lebih baik. Jadi kan kayak kita tuh jauh lebih baik. Berarti kita semakin maju ke depan. Jadi karena kita terus ke depan, jadi kita tuh punya hidup yang produktif gitu. Kinerja kita juga semakin harus diperbaiki setiap harinya gitu kan. Jangan mau sama dengan hari-hari yang kemarin. Mana tahu di hari kemarin tuh kan kita mungkin lagi lagi down gitu kan. Terus kan Ibu tuh juga ada bilang kalau produktivitas karyawan itu tinggi. Kalau dia tinggi, maka karyawannya itu mampu menunjukkan jumlah hasil yang sama dengan jumlah masukan yang lebih besar. Nah, aku tuh kurang ngerti yang bagian itu tuh. Jadi kan, keproduktivitasan karyawan dalam bekerja itu dapat sangat-sangat mempengaruhi target-target yang harus dicapai dalam suatu organisasi. Jadi, semakin produktif karyawannya tuh kan, maka target-target yang ada di dalam organisasi itu akan semakin cepat tercapai, akan bertambah juga target-target yang tercapai, mungkin melebihi dari minimum itunya, target organisasinya. Berarti kalau misalnya kinerja karyawan itu bagus, dia terus produktif, berarti kemungkinan besar dia bisa membawa dampak baik untuk organisasinya gitu. Nah, karena kan dia produktivitas itu mempengaruhi produktivitas karyawannya. Oke. Terus kan di situ kan ada sumber produktivitas kan. Nah, ada berapa? Ada 5 kalau nggak salah. Ada 5. Nah, di situ kan ada penggunaan pikiran. Menurut kalian penggunaan pikiran tuh kayak ini nggak sih? Kayak gimana setiap harinya kita selalu berpikir untuk memisahkan antara yang urusan pekerjaan dengan urusan yang bukan pekerjaan itu nggak? Gimana sih? Tapi sih kalau menurut aku, kalau apa tadi penggunaan pikiran itu tuh semakin kita tuh merasa simple gitu kan, semakin kita tuh berpikir simple dalam menyelesaikan suatu masalah tuh berarti masalah itu tuh akan bisa dilalui, kayak misalnya tuh semakin tinggi tingkat produktivitas kita kalau misalnya kita berpikir kalau kita tuh bisa, kalau kita tuh berpikir simple, kita bisa menangani masalahnya, gitu, menyelesaikan masalahnya. Jadi intinya tuh tenang gitu kalau misalnya ada suatu masalah di perusahaan atau organisasi. Kayaknya sih jangan terlalu dipikirkan, itu cemas ya, dipikirkan banget kayak gitu. Pasti nanti ada aja gitu kan tempat untuk menyelesaikannya. Iya, makanya mungkin lebih ke kayak berpikirnya tuh simple gitu, jangan terlalu, kalau dibawa pikiran tuh kan jadi susah menyelesaikan masalahnya tuh, kayak kita tuh jadi menganggap rumit gitu loh. Terus yang kedua apa lagi weh? Itu apa? Penggunaan tenaga jasmani. Maksudnya tuh kita harus kuat.
harus. Maksudnya tuh kalau misalnya nih kita ada kerja nih yang banyak gitu kan, ya otomatis tenaga yang kita keluarkan ya banyak juga gitu. Nggak boleh lelah gitu. Gimana Ya sih? kalau misalnya kita tuh lagi banyak-banyak kerja ya kita tuh harus bisa menyeimbangkan dengan kesehatan kita gitu. Jadi kita nggak sakit, nggak apa gitu. Harus pandai jaga kesehatan juga kan. Iya. Kita. Contohnya kayak lembur kayak gitu-gitulah. Ya kalau lembur berarti kita besoknya harus lebih ekstra untuk istirahat gitu nggak sih? Iya. Terus kan Pandai-pandai ngatur waktu lah. Kalau semakin tinggi kerja keras kita kan, maka akan mendapatkan hasil yang semakin produktif kan. Iya, tapi kan kadang kita kan karena saking kerja kerasnya itu kadang nggak mikirin tentang kesehatan fisik ya kan. Nah itu Ya, apalagi semangatnya gitu. Bagian itu kita harus menggunakan waktu dengan seefisien mungkin. Bagaimana cara kita memanage waktu gitu kan, mana untuk kerja, mana untuk istirahat. Iya. Harus pandai lah. Terus kan di situ, oh berarti ini berhubungan sama yang poin ini nggak sih, penggunaan Poin pada waktu? Iya. Iya. Berarti ada hubungannya kan tenaga, gimana cara kita untuk merawat tubuh kita, fisik kita, dan waktu gitu. Terus kan di situ ada penggunaan ruangan. Nah, mungkin maksud penggunaan ruangan ini di sini tuh kayak gimana suasana tempat kerja kita, nyaman apa enggak kita dalam bekerja itu kan penting kan, guys. Kalau misalnya kita nggak nyaman pasti males gitu kan. Tempat nggak semangat kerja harus gitu. Efektif pastinya, harus efektif untuk dikerjakan gimana sih? Kayak dia tuh efektif untuk menjadi tempat kerja gitu loh. Kalau misalnya dia panas kan, jadi kita mikirnya mager ya. Material yang ada di tempat kerjanya juga lengkap gitu. Iya. Bawaannya yang ngeluh aja kalau panas. Nah itu aku kurang paham yang material atau bahan dan uang itu maksudnya gimana? Kurang paham juga sih aku. Penggunaan material bahan dan Kalau Dela Tunisa paham nggak? Masalah jadi aku kebetulan fokusnya sih ke 4 bagian tadi sih sampai ruang. Kalau apa Indri punya pendapat gitu? Mungkin kalau maksud dari material atau bahan dan uang ini kayak misalnya gimana cara kita untuk, kalau misalnya kita punya uang nih kan, terus gimana cara kita untuk mengatur uang pengeluaran kita supaya nggak terlalu boros. Kan kita pasti kalau misalnya kerja itu digaji kan. Ya. Terus nanti kita tuh punya pengeluaran, punya bayar ini, bayar itu. Jadinya kita harus pandai juga nggak sih manage uang dari sumbernya nih, menggunakan uang itu dengan baik. Uang yang kita atau dari organisasinya? Kan ya, misalnya Uang gaji kita kan? Iya, uang yang untuk kita. Kan kita kerja nih, itu otomatis kita dibayar kan. Nah, kan di situ penggunaan material. Berarti kita harus pandai menggunakan uang ini, materi ini untuk apa keperluan kita gitu. Nggak mungkin kan kita langsung habisin gitu nggak sih? Dari gaji. Berarti ini bukan maksud uang, misalnya pendanaan dari organisasinya kayak gitu, harus pandai-pandai memilah. Kayak mungkin pengeluaran organisasinya, material yang ada di dalamnya gitu. Bisa jadi juga sih. Besok kita tanya aja kali ya sama ibu. Ya. Terus kan, Wai, di situ kan ada apa ya namanya, faktor ya? Faktor-faktor. Iya, faktor-faktor sih tadi. Kayak pelatihan. Iya, penting sih untuk meningkatkan produktivitas kerja juga kan, pelatihan-pelatihan, ikut pelatihan-pelatihan, seminar, sehingga kita tuh bisa menumbuhkan potensi-potensi baru, karena kan biar kita juga makin ke depan gitu kan, kayak ya gitulah, bisa menimbulkan potensi baru, kita bisa mengetahui potensi baru yang ada di diri kita dengan kita ikut pelatihan. Iya, dan menambah banyak wawasan. Iya, menambah wawasan lah. Terus kalau menurut kalian
kalau mental dan kemampuan fisik karyawan itu gimana faktornya? Faktor mental itu ya memang kayaknya sih mental itu penting sih dalam bekerja. Kalau misalnya kayak contoh selanjutnya yang hubungan antara atasan dan bawahan gitu kan, yang kalau misalnya antara atasan dan bawahan tuh nggak bisa bekerja sama dengan baik, nggak bisa bekerja dalam satu tim dengan baik, maka kan akan terjadi kualitas kerjanya juga akan menurun pastinya. Yang kayak yang mental dan kemampuan fisik karyawan ini kayak yang Ode bilang kayak tadi itu nggak sih? Ya kan Ode? Yang gimana? Yang gimana tuh? Yang di poin sumber produktivitas itu kan Jasmani ada tadi ya? tenaga jasmani. Iya. Oh, yang tenaga jasmani itu. Iya, jadi kan kayak Fisik kita harus Ode kan kuat, mental gitu kan. fisik itu harus Kuat. ya kan? Iya, menjaga kesehatan kita juga. Jangan sampai kayak gara-gara kerja kita tuh jadi sakit gitu. Kan jadi turun Jangan dong. terlalu banyak beban pikirnya terlalu banyak. Iya. Apalagi Terus masalah hubungan mental. antara atasan dan karyawan itu yang benar kata Nisa tadi kan. Terus juga yang kalau misalnya kita harus bagus untuk menjalin komunikasi, kalau misalnya ada miskom gitu kan, nggak enak juga nanti yang jadinya hubungan kita sama atasan atau kita dengan bawahan gitu misalnya, yang jadi itu kan. Terus kontak. Nah, terus juga ada kan menurut si Tivin siapa sih namanya? Komrik tuh. Komrik. Ada 2 faktor. Yang itu aku nggak ini deh. Kurang jelas gimana sih? Dia bisa ada pada diri individu, terutama umur, temperamen. Nah, kalau temperamen ini maksudnya gimana, weh? Temperamen. Emosi nggak sih? Ya, emosi ya? Emosi kita. Iya, mungkin berkaitan sama umur nggak sih? Mungkin kalau dia masih muda mungkin kan. Oh iya ya. Sama ini nggak sih berapa lama juga dia bekerja gitu? Pengalaman juga kan. Pengalaman dia bekerja. Semakin lama dia bekerja kalau masalah individu yang masalah umur fisik sama motivasi itu kan kalau misalnya misalnya nih karyawannya udah mulai berumur gitu kan, udah tua lah gitu kan, pasti fisiknya juga menurun. Fisiknya menurun pasti produktivitas di kinerja dia pasti udah menurun juga, terus motivasi dia kan juga udah kurang pastinya karena ya banyak faktor yang bikin dari fisik aja tuh udah mulai nggak sekuat dulunya gitu kan. Terus juga yang itu ada 2 kok nggak salah kan? Iya. Di luar individu lagi sebenarnya. Luar individu. Kalau di luar individu tuh kayak mana? Gimana tuh? Kondisi fisik kita kayak suara, penerangan, terus waktu istirahat kita, kerja, upah gaji kita, bentuk-bentuk organisasi lingkungan sosial. Masalah penerangan nih, maksudnya kayak suara penerangan ini ada hubungannya sama ruangan nggak sih? Iya, kayak tata letaknya gitu. Ruangan tempat kerjanya kan. Kayak kurang misalnya gelap atau redup atau apa gitu kan ganggu juga. Oh ini tapi kalau nggak salah di PPT Butuh ada juga bilang kalau penerangan waktu istirahat. Waktu istirahat iya sih, sama kayak waktu yang efisien gitu. Ya kan ada orang yang sifatnya kalau tidur harus mati lampu, ada yang enggak gitu kan. Kan ya nyaman orang masing-masing beda ya. Iya, kalau dia nyaman untuk tidurnya mati lampu, berarti kan semakin bagus gitu kan nanti di fisik dia. Terus kan guys, di sini tuh ada cara mengukur produktivitas. Nah, menurut kalian kuantitas kerja itu gimana? Kuantitas tuh berapa banyak ya? Berapa banyak? Seberapa banyak pekerjaan di kantor, di tempat kita kerja, terus bagaimana kita mengerjakannya, gitu. Kalau menurut aku, kualitas dan kuantitas itu berhubungan. Kalau misalnya dia ada kualitas, berarti dia ada kuantitas. Kalau misalnya kualitas kita bagus, kinerja kita bagus, pasti
kuantitas kita akan naik terus kan, kayak yang Laude bilang itu. Semakin yang di awal juga kita bilang kan, semakin bagus kinerja kita maka semakin banyak yang kita capai gitu. Ya, target-targetnya kan. Sama kayak yang ada contoh yang Ibu kasih di video. Yang mana tuh? Yang video yang keberapa? Yang kedua. Yang itu, video yang PPT, yang masalah pembelian barang nih, misalnya beli barang nih, terus kita memberikan kuantitas dan kualitas yang baik sama pelanggan kita. Terus pelanggan kan ibaratnya punya teman, nanti dia merekomendasikan nama kita untuk temennya beli sama kita gitu kan. Jadi soalnya targetnya 100, jadi tercapai targetnya gitu. Semakin nggak masuk sedikit dulu kemarin buat aku kayaknya. Terus apa lagi guys? Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada ini nggak sih, tujuan diadakannya pengukuran produktivitas adalah untuk membandingkan hasil. Gimana tuh? Ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Ada 5? Tujuan diadakan pengukuran produktivitas kan? Iya. Oh, itu ada yang pertambahan produksi. Ya, produksi dan waktu dari waktu ke waktu, pendapatan dari waktu ke waktu, kesempatan kerja dari waktu ke waktu, jumlah hasil sendiri dengan orang lain, komponen prestasi sendiri dengan komponen prestasi utama orang lain. Jadi kayak tujuan diadakannya pengukuran produktivitas itu untuk membandingkan suatu hasil kan, misalnya hasil produksi kita nih dari waktu tuh bagus nggak? Itu kan ya nggak sih? Iya. Iya. Untuk membandingkan. Kayak bagus nggak? Apa nih yang harus kita kan yang tadi kayak yang pola pikir yang hari ini harus lebih baik dari yang kemarin, besok harus lebih baik daripada yang hari ini. Lebih baik daripada hari kemarin. Ya, kita harus membandingkan produksinya kan dari hari ke hari, apa yang masih kurang. Iya, kayak harus baik lagi terus gitu. Jangan stuck di situ aja. Ada pengertian awal, pengertian dari produksi. Harus jauh lebih baik. Oke deh, thank you ya untuk diskusi kita hari ini. Sama-sama. Aku mau. Jadi kan guys, tadi kan kita udah diskusiin tentang produktivitas kerja. Nah, menurut aku kesimpulannya itu adalah coaching itu bertujuan untuk meningkatkan produktivitas kerja pada karyawan di suatu organisasi. Nah, maksud dari produktivitas kerja ini suatu sikap mental yang selalu kita pandang bahwa kehidupan hari ini itu harus lebih baik dari hari yang kemarin atau hari esok harus lebih baik dari hari ini. Jadi kayak kita tuh harus memperbaiki terus kinerja kita setiap harinya untuk selalu menjadi yang terbaik gitu kan. Terus produktivitas karyawan ini jika dia tinggi, maka makin banyak juga dia mencapai suatu suatu target-target di perusahaan itu, malah mungkin bisa lebih besar lagi target yang dia capai. Terus di sini tuh juga ada sumber produktivitas itu dari penggunaan pikiran, kayak mana cara kita berpikir tentang apa yang kita lakukan, harus berpikiran positif kalau ada pekerjaan yang mungkin berat. Terus penggunaan tenaga jasmani, kayak misalnya kita selalu pola hidup sehat, jangan terlalu diforsir tenaga kita. Terus penggunaan waktu, cara kita memanage waktu kita untuk istirahat, waktu kita untuk bekerja, waktu untuk keluarga. Terus penggunaan ruangan tuh kayak kenyamanan kita untuk bekerja, apakah nyaman nggak ruangannya gitu. Terus penggunaan material
atau uang, gimana cara kita untuk memanage uang-uang yang udah kita hasilkan nih, jangan langsung kita keluarkan gitu aja kan. Terus ada juga faktor yang mempengaruhinya itu kayak pelatihan, karyawan-karyawan itu diberikan pelatihan untuk menambah wawasan karyawan itu supaya perusahaan atau organisasinya itu makin maju. Terus yang kedua itu kayak mental dan kemampuan fisik karyawan, kayak yang udah di sumber-sumber tadi itu. Kalau misalnya mental dan kemampuan fisik karyawan itu sangat penting untuk dijaga. Terus yang ketiga ada hubungan antara atasan dan bawahan, kayak komunikasi antara atasan dan bawahan itu harus baik, jangan ada miskomunikasi. Terus di sini juga cara mengukur produktivitas kerja itu ada 3, kayak kuantitas kerja, kualitas kerja, dan ketepatan waktu. Kuantitas dengan kualitas itu sangat berhubungan erat, karena kalau misalnya kualitas kita bagus, kinerja kita bagus, maka kuantitas yang kita akan capai itu semakin bagus juga dan semakin besar. Tentu juga nggak lupa dengan ketepatan waktu kita dalam memanage waktu yang diberikan dari atasan kita. Terus juga ada tujuan yang diadakannya pengukuran produktivitas itu untuk memandang atau membandingkan hasil di produktivitas kerja kita. Jadi kayak gitu yang kesimpulan yang dapat aku ambil dari diskusi kita pada malam hari ini. Makasih ya. Ya, Sama-sama.